In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. It's too late. Robbie, go! Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Tahun 2021, seorang seniman yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah bernama Iwan Hasto Edi Setiawan digadang-gadang menjadi seorang seniman pertama di Indonesia yang berhasil menciptakan teknologi animatronik. Apa itu teknologi animatronik? Teknologi animatronik adalah sebuah teknologi sekaligus karya seni yang berusaha membuat sebuah robot yang memiliki fungsi atau sifat-sifat sebagai makhluk hidup, dan dalam hal ini tentu saja sebagai manusia. Mas Iwan pada tahun 2021 tiba-tiba banyak banjir orderan dari kalangan orang-orang biasa yang mencintai kesenian ataupun dari pemda-pemda di Jawa Tengah. Bahkan orderan Pak Iwan pada tahun 2021 begitu melonjak 100 kali lipat. Teknologi animatronik ini berusaha menggabungkan antara teknologi elektronik dengan kesenian ataupun dengan seni pembuatan patung hingga menghasilkan sebuah karya yang memiliki berbagai rupa, mulai dari berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk tumbuhan dan sebagainya, yang memiliki sensor untuk bisa menggerakkan anggota tubuhnya sendiri. Kira-kira itulah yang disebut dengan animatronik. Kenapa saya memulai Kolom Sinema ini dengan teknologi animatronik? Karena ini berhubungan dengan sebuah film yang akan kita obrolkan, film yang berjudul Five Nights at Freddy's yang diadaptasi dari game berjudul sama yang dirilis pada tahun 2014. Developer dari game ini bernama Scott Cawthon yang pada filmnya yang rilis pada tahun 2023 ini menjadi bagian dari penulis naskah bersama Emma Tammy sebagai sutradara juga. Sang developer game ini sengaja dilibatkan untuk menulis naskah agar hal-hal yang terdapat di dalam game mungkin tidak terlalu melenceng jauh ketika game ini akhirnya difilmkan. Kemudian apa yang diceritakan oleh film Five Nights at Freddy ini? Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Mike. Ketika tumbuh dewasa, ia dihantui oleh perasaan bersalah yang ketika beberapa belas tahun lalu ia kehilangan seorang adiknya dalam sebuah perkemahan keluarga di sebuah taman ataupun di sebuah hutan. Sampai dia dewasa dan sampai kedua orang tuanya akhirnya meninggal, dia sama sekali tidak pernah mengetahui bagaimana keadaan adiknya yang hilang tersebut. Hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan yang beranjak dewasa hingga membuatnya seperti tidak memiliki tujuan hidup ataupun semangat hidup. Ketika dia beranjak dewasa, ketika kawan-kawan yang lain memiliki pekerjaan yang layak, teman-teman yang lainnya memiliki kehidupan yang ideal dan sebagainya, ia justru menjadi seorang pria yang kurang memiliki motivasi hidup, dan ketika dia memiliki pekerjaan, dalam waktu beberapa bulan ia sudah keluar dari pekerjaan tersebut karena berbagai hal, khususnya karena emosinya yang sulit dikontrol akibat dari kejadian kehilangan adiknya beberapa belas tahun lalu. Nah, sebenarnya tokoh Mike ini bukan hidup sendiri. Setelah ia kehilangan adiknya beberapa belas tahun lalu, dia juga ternyata memiliki adik lagi. Hanya saja umur antara Mike dengan adik bungsunya yang terakhir ini umurnya cukup jauh. Harapan ataupun semangat hidup satu-satunya Mike mungkin hanya ada pada adik bungsunya ini yang bernama Abby. Abby ini adalah seorang bocah yang bisa dikatakan sebagai bocah yang antisosial. Dia kurang bisa bergaul secara lumrah dengan kawan-kawan sebayanya, tapi dia akan dengan bahagia ketika dia menggambar, dan sehari-harinya itu waktunya dihabiskan untuk menggambar.
entah itu di sekolah ataupun di rumah. Teman satu-satunya Abby adalah pensil gambarnya, dan itulah yang bisa membuat Abby tenang dan punya kehidupan sendiri. Mike ini dalam beberapa mendapat teguran dari guru Abby bahwa sebagai kakak harusnya dia lebih bisa mengarahkan Abby untuk bisa bersosialisasi dan sebagainya. Sementara Mike ini sibuk dengan pekerjaannya yang acap kali berganti-ganti, hingga suatu kali setelah dia tidak memiliki pekerjaan, sementara banyak tunggakan yang harus Mike bayar dan kehidupan Abby tidak bisa ditelantarkan begitu saja, mau tidak mau ia akhirnya menerima sebuah pekerjaan, yakni menjaga restoran pizza yang sudah terbengkalai. Nah, ini juga sama dengan game Five Nights at Freddy yang tayang pada tahun 2014 lalu, di mana setiap pemain yang menjadi karakter di dalam gamenya itu menjadi tokoh penjaga dari restoran pizza ini yang sudah terbengkalai. Setting film maupun gamenya ini berada di tahun 80-an kawan-kawan. Karena ini film horor, maka singkatnya di restoran yang sudah terbengkalai itu terdapat beberapa boneka animatronik yang sudah terbengkalai juga karena tidak difungsikan selama berpuluh-puluh tahun. Di filmnya, ketika Mike mencoba untuk mulai bekerja di restoran pizza yang sudah terbengkalai ini, dia mulai mendapatkan keanehan demi keanehan ketika robot-robot animatronik yang berbentuk boneka hewan ini ternyata punya kemampuan khusus, yakni bisa bergerak dan menjadi peneror bagi orang-orang yang memiliki niat jahat untuk masuk ke restoran pizza yang sudah terbengkalai ini. Nah, itulah singkatnya sinopsis dari film maupun game Five Nights at Freddy. Namun secara keseluruhan, karena ini film horor, maka tentu saja harus mampu menakut-nakuti penontonnya. Nah, sayangnya film Five Nights at Freddy ini sama sekali tidak membuat penontonnya takut, khususnya saya yang acap kali harus menutup mata ketika menonton film-film horor yang memang difungsikan sesuai dengan porsinya. Porsi film horor ya harus menakut-nakuti, harus membuat penontonnya takut. Dan ketika saya menonton film Five Nights at Freddy ini, unsur kehororan dan unsur menakut-nakutinya itu seolah-olah kalah oleh unsur keluarga yang justru lebih kental di dalam film ini. Apa yang menjadi unsur keluarga dalam film ini? Ya, hubungan antara Mike dengan Abby yang merupakan adik bungsunya. Mike punya latar belakang buruk di mana dia pernah kehilangan seorang adik. Dia tidak ingin lagi adik bungsunya ini hilang entah kemana dan sampai saat ini tidak ditemukan. Maka dari itu Mike benar-benar menjaga kehidupan Abby dan bisa dikatakan overprotective lah. Dan robot-robot animatronik yang ada di restoran pizza yang sudah terbengkalai ini, kenapa mereka bisa bergerak sendiri dan menjadi robot-robot yang dapat membunuh? Ini dikatakan bahwa robot-robot ini sebenarnya dimasuki oleh arwah-arwah anak-anak yang pada tahun 80-an hilang secara misterius, termasuk dengan adik dari Mike yang beberapa puluh tahun lalu hilang secara misterius juga. Dan di akhir film dikatakan bahwa hilangnya adik Mike ini berhubungan dengan arwah-arwah yang akhirnya memasuki robot-robot animatronik di restoran pizza yang terbengkalai ini, kawan-kawan. Nah, tetapi sekali lagi ada 3 hal besar yang nampaknya membuat film ini lebih cocok menjadi film drama keluarga daripada film horor. Yang pertama, drama keluarganya yang justru lebih kental daripada horornya itu sendiri. Kemudian horor yang begitu receh tidak mampu menyelamatkan film ini dari kritikan para kritikus film. Kemudian teror yang ditampilkan oleh film ini juga sama sekali tidak membuat para penontonnya merasa diteror gitu. Kesenjangan antara si tokoh-tokoh yang ada di film dengan penonton-penonton yang menyaksikan film ini amat jauh terasa, hingga film ini jadinya berdiri sendiri gitu tanpa simpati ataupun empati dari penontonnya. Nah, berbicara tentang arwah-arwah yang akhirnya memasuki robot-robot animatronik ini, mungkin beberapa saat setelah anak-anak ini mati kemudian menjadi arwah, mereka tidak langsung pergi ke alam baka ataupun akhirat gitu, tapi arwah-arwah ini terjebak dalam satu alam tertentu yang entah kita tidak tahu alam apa itu, sehingga menjadikan mereka tetap bergentayangan gitu. Sama seperti apa yang diceritakan dalam buku yang ada di depan saya, kawan-kawan, buku yang berjudul Peta Orang Mati karya Dadang Ali Murtono. Peta Orang Mati ini juga bercerita tentang bagaimana perjalanan orang-orang ataupun roh-roh yang sudah mati tapi tidak langsung pergi ke alam baka gitu, tapi mereka mendiami satu alam tertentu ataupun justru reinkarnasi balik lagi dan dilahirkan lagi ke dunia dan menjalani hidup yang tidak terlalu jauh dengan kehidupan sebelumnya. Kawan-kawan bisa check out bukunya di Langgam Pustaka Bookstore mumpung stoknya masih ada. Nah, balik lagi ke film ini, tapi sebelum saya ngobrol lagi film, saya mau minum dulu kopi, kawan-kawan. Kita lanjut. Nah, film Five
Nights at Freddy ini, meskipun dari awal tadi saya menyebutkan banyak sekali kekurangannya, namun saya tidak menutup mata bahwa ada beberapa bagian di dalam film ini yang cukup menghibur. Saya selalu menyenangi hal-hal yang berbau vintage gitu kawan-kawan. Entah itu film, nuansa dan sebagainya. Ketika film menghadirkan nuansa tahun 90-an, tahun 80-an, selalu ada aroma khas di dalam karya-karya itu ketika mengangkat era-era dahulu gitu. Entah itu dari footage pemandangannya, entah itu dari kultur sosial masyarakatnya, ataupun teknologi-teknologi yang ada pada zaman itu. Seperti robot-robot animatronik ini yang memang fenomenal pada tahun 80. Kalau berbicara tahun 2024, mungkin robot-robot ini sudah dianggap usang dan jadul. Tapi ketika kita berbicara pada tahun 80, robot-robot yang punya bentuk unik dan dapat bergerak ini tentu menjadi sebuah teknologi mutakhir gitu untuk ditaruh di tempat-tempat hiburan. Ya, kawan-kawan juga yang mungkin lahir tahun 90-an ketika berjalan-jalan di swalayan gitu kan, ataupun di mall-mall, ada aja kan mainan-mainan yang kita anggap jadul sekarang, tapi pada saat itu, pada zaman itu kita begitu menggandrungi permainan-permainan itu gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi dengan robot-robot animatronik ini, dan film ini berhasil menyuguhkan footage tahun 80-an yang khas. Kemudian aktornya sendiri, film ini memasang dua aktor yang sebenarnya cukup besar kawan-kawan. Yang pertama itu Josh Hutcherson dan juga Matthew Lillard. Kedua aktor ini cukup besar, bahkan kedua aktor ini sudah malang melintang di perfilman Hollywood semenjak mereka remaja. Kalau kawan-kawan pernah nonton film Jatura yang ada rumah tiba-tiba terangkat ke atmosfer gitu, kemudian ada anak-anak di dalam film itu. Nah, anak laki-laki di dalam film itu adalah Josh Hutcherson ketika masih remaja kawan-kawan. Dan Jatura juga jadi salah satu film yang legendaris, tidaknya bagi saya, karena masa-masa kecil saya tuh di TV kan sering banyak film-film box office. Nah, Jatura ini salah satu film yang paling sering ditayangkan di salah satu televisi nasional. Makanya saya hafal betul bagaimana jalan ceritanya. Kemudian film ini diproduksi oleh Universal Studios dalam rangka untuk menyerami Halloween pada tahun 2023. Nah, tapi kita tahu ketika Halloween, rumah-rumah produksi Hollywood pasti berlomba-lomba untuk memproduksi film-film horor yang akan menemani nuansa Halloween masyarakat Eropa. Sayangnya, dibanding film-film Halloween yang lain, nampaknya film Five Nights at Freddy ini kurang mendapat tempat di hati para penontonnya. Walaupun tayang di seluruh bioskop dunia pada tahun 2023 bulan Oktober, tapi jumlah layarnya juga hanya sebentar, kemudian kapasitasnya juga tidak banyak. Itu membuktikan bahwa film ini tidak cukup menjual untuk membuat nuansa Halloween yang merayakannya itu lebih berkesan. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa saya obrolkan tentang film Five Nights at Freddy's ini. Tapi kalau kawan-kawan butuh tontonan yang ringan, butuh tontonan yang hanya untuk sekedar melepas penat, maka rasanya film ini cocok untuk kawan-kawan saksikan bersama teman ataupun keluarga. Nah, itu kan film horor saja cocok kawan-kawan saksikan dengan keluarga terdekat. Itu mungkin kawan-kawan, jangan lupa like dan juga subscribe Langgam Pustaka TV. Saksikan juga konten-konten lain yang ada di Langgam Pustaka TV, dan saksikan pembahasan-pembahasan tentang film ataupun serial lainnya hanya di kolom sinema. Terima kasih.